Pemirsa Intens Investigasi. Kemarin, Rabu 22 Januari 2025, telah berlangsung sidang lanjutan gugatan perdata para donatur terkait uang donasi yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Tampak sidang pun berlangsung panas usai terjadi perdebatan antara kuasa hukum donatur dengan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim, di mana ada aksi saling serang secara verbal dan pengacara donatur sampai memukul meja di saat sidang berlangsung. Emosi pengacara donatur pun tersulut lantaran Farhad menanyakan kurangnya jumlah donatur yang mendaftarkan gugatan serta surat kuasa dari donatur. Dan ternyata tak hanya itu, terungkap juga hal mengejutkan dari pengakuan tim kuasa hukum Farhad Abbas, Denny Irawan, yang mengaku mendapatkan penganiayaan dari salah satu pengacara donatur hingga membuatnya pun luka memar. Lantas benarkah atas perilaku yang tidak menyenangkan itu membuat Denny dan tim kuasa hukum Farhad Abbas lainnya melaporkan sang pelaku semalam ke Polres Tangerang Kota? Dan benarkah juga Denny sudah menyiapkan bukti hasil visum? Dan benarkah kuasa hukum donatur yang berinisial D yang diduga melakukan penganiayaan kepada Denny tersebut adalah Dodi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan gugatan perdata para donatur Agus Salim ke pengadilan terkait uang donasi kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu kemarin. Sidang pun berlangsung panas setelah terjadi perdebatan antara kuasa hukum donatur dengan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Aksi saling serang secara verbal pun memuncak saat pengacara donatur memukul meja saat sidang berlangsung. Kalau kuasa itu benar, ya ikut akan terima. Selesai persidangan, diduga sempat terjadi gesekan antara tim kuasa hukum donatur dan tim kuasa hukum Agus. Hal itu pun terungkap dari salah satu tim kuasa hukum Farhad Abbas, Denny Irawan, yang mengaku mendapatkan penganiayaan dari salah satu pengacara donatur hingga membuat bekas luka memar di bagian pundaknya. Atas perilaku yang tidak menyenangkan tersebut, tim kuasa hukum Farhad Abbas melaporkan kuasa hukum donatur berinisial D atau lengkapnya Dodi ke pihak kepolisian, tepatnya ke Polres Tangerang Kota semalam. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekaligus pencabutan atas perkara ini. Betul yang mulia. Kami juga sekalian. Itu mau lihat proposal saya kasih lihat. Ya, jadi sekalian saya mau menyampaikan ini. Mungkin mohon izin membacakan yang mulia. Betul. Pencabutan ini. Izin yang mulia. Surat kuasa itu. Iya, Sebelum dia mencabut kuasa ini, ya, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan 500 orang dengan anggaran 180 juta, tapi mereka merestui hilangnya uangnya Agus 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Bagaimana setuju yang lain? Dan begitu kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa yang mulia. Ya kan? Tidak diajukan. Walaupun tidak diajukan, kita punya kuasa ini. Gitu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didaftarkan secara ikon. Kalau kuasa ini nggak benar, ya ikut nggak akan terima, majelis nggak akan terima. Kalau ditegur majelis, Makanya jangan emosi dong, kita santai. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Mungkin dia melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma dipukul. Dan ini masih serasa memar. Saya akan mengambil tindakan hukum, saya melakukan visum.
Itu aja sih, nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara itu nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Persidangan gugatan donatur pun sempat bergulir panas. Ya, berawal dari Farhad Abbas yang sempat mempertanyakan surat kuasa resmi yang mewakili 577 orang donatur. Namun, menurut Farhad, ketika dibuktikan kepada hakim, surat kuasa yang resmi diberikan oleh prinsipal donatur dan terbukti hanya 2 orang donatur saja yang memberikan kuasanya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum Farhad Abbas mengaku merasa dipermainkan oleh tim kuasa hukum donatur dan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya secara pidana. Dan jika disebut sebuah strategi, menurut Farhad Abbas tidaklah tepat. Tapi yang tepat adalah bentuk kezaliman yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum donatur terhadap Agus. Sebagai kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong, ya, terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Novi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis, ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Takut dibilang kiri kanan. Nah, oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana, ya sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Agus maunya mereka di penjara gitu, Bu. Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus. Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Usai persidangan gugatan donatur bergulir, pada malam harinya, tim kuasa hukum Agus atas nama Rizaldi langsung mendatangi Polres Tangerang Kota untuk melaporkan tim kuasa hukum donatur yang terdiri dari 4 orang. Dan kali ini yang dilaporkan terkait pemalsuan berkas otentik karena surat kuasa yang tidak sesuai, di mana untuk pasal yang disangkakan dugaannya adalah terkait pasal 351, pasal 263, dan juga pasal 266 terkait pemalsuan surat tidak otentik dan juga keterangan palsu. Dan laporan tersebut menurut Rizaldi telah diterima oleh polisi. Rizaldi pun juga berharap agar segera diproses oleh Polres Tangerang Kota agar diketahui apakah benar surat kuasa 577 donatur itu memang ada atau tidak ada. Sudah diterima ya, hari ini resmi tim pembela kaum lemah telah melaporkan oknum pengacara donatur yang telah melakukan dugaan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan surat kuasa ya, yang dimana menurut keterangan mereka pada tanggal 8 Januari 2025 telah menyiapkan 500 surat kuasa ya. Tetapi setelah dicek di persidangan tadi itu, surat kuasa yang diterima oleh majelis hakim dan kuasa hukum tergugat satu tim pembela kaum lemah hanya 2 orang yang mengajukan gugatan ya.
Artinya apa? Di sini telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 4 oknum pengacara ini. Dia telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, seakan-akan gugatan bisa diajukan. Ini kan dikhawatirkan apa? Donatur tidak ikhlas ya menggugat kepada Agus, tetapi dibuatlah rekayasa seolah-olah kita merancang untuk menggugat, mengambil hak uang 1,3 miliar ini. Kalau tidak ada, maka harus diperhatikan ya, minta kepada atensi Polres Tangerang Kota untuk menangkap 4 oknum pengacara ini. Untuk pasal yang disangkakan, dugaannya adalah terkait pasal 351. Sama. Untuk yang masalah terlapor yang kuasa dari donatur, kita sangkakan pasal di pasal 263 dan 266. Perihal apa saja Pak itu isi pasalnya sendiri? Ya, pemalsuan surat otentik itu pertama, dan yang kedua terkait masalah keterangan tidak benar. Untuk bukti terkait masalah terkait 263 dan 266, kita melampirkan bukti pertama gugatan dari donatur, gugatan penggugat, terus yang kedua juga surat kuasa dari kuasa donatur kepada pemberi kuasanya. Dia menggugatlah pengacara ini kepada Agus ya. Uangnya sudah beralih ke NTT loh. Dia menggugat terus tiba-tiba mencabut kuasa, mencabut gugatan. Seharusnya dia berpikir terlebih dahulu. Ya, siapa para pihak yang digugat? Berhati-hatilah dalam melakukan legal action di sini. Sementara itu, Denny Irawan semalam juga melaporkan salah satu kuasa hukum donatur dengan inisial D atas dugaan penganiayaan. Dan untuk laporannya di Polres Tangerang Kota, Denny mengaku sudah melengkapinya dengan bukti hasil visum dari dokter yang mengatakan bahwa benar ada luka memar di pundaknya yang diduga telah dilakukan oleh salah satu kuasa hukum donatur berinisial D atau Dodi. Malam ini saya sudah melaporkan saudara oknum pengacara yang berinisial D ke Polres Tangerang Kota atas tindakan penganiayaan yang dimana yang dia lakukan di PN Tangerang Kota tadi. Dan walaupun dia berbicara tadi dia bilang tidak memukul, tapi kan saya merasakan dan ini kan memar. Dan tadi kita udah visum ke Polres ke rumah sakit dan itu dokter menyatakan memang ada memar. Untung saya itu pakai jas, kalau nggak pakai jas mungkin lebih parah mungkin rasanya. Ya itu aja sih, saya cuman sangat saya sayangkan karena dia bukan orang yang ini ya, dia orang berpendidikan, dia orang dosen kata dia kan, dia bisa melakukan hal seperti arogansi seperti itu, melakukan pemukulan. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan, itu aja. Saya cuma minta dari pihak Polres Tangerang Kota untuk segera diproses orang ini agar ada efek jerahnya, itu aja sih, biar nggak semena-mena dan tidak arogan, itu aja. Sementara itu, hal lain yang tetap menjadi sorotan adalah kembali viralnya siaran live Agus dengan Wawa. Lalu, seperti apakah Agus menanggapinya? Benarkah kali ini Agus pun tidak mau ambil pusing dengan komentar netizen? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya, viral video live Agus dan Wawa yang tengah bercanda terkait hutang Wawa yang sudah lunas dan Agus mendapatkan 2 unit AC. Menurut Wawa, semuanya karena kebaikan hati Agus. Candaan keduanya pun dipicu oleh bulian netizen di kolom komentar saat sedang live, hingga keduanya pun menjawab dengan bercanda. Tapi rupanya video canda Agus dan Wawa tersebut di-repost oleh Novi di akun sosial media pribadinya. Kini sepertinya Agus pun sudah mulai santai untuk menghadapi komentar netizen. Ya, menurut Agus, hujatan yang kembali menghujani dirinya sudah biasa ia terima. Bahkan, Agus pun menyebutkan jika siaran live-nya bersama Wawa hanyalah sebuah aktivitas untuk menghibur dirinya saja. Pasalnya, Agus pun merasa apapun yang dilakukannya akan selalu salah di mata netizen. Jadi, ia pun sudah tidak mau lagi ambil pusing. Rumah gue lunas,
yang kanan si Agus. Wawa punya siapa? Karena si Agus. Wawa punya AC, yang kanan si Agus. Berarti memang sekarang lagi rutinitasnya sering live TikTok gitu ya? Ya untuk menghibur diri aja sih gitu, menghibur diri ya supaya nggak stres juga gitu, mau kemana-kemana kan nggak bisa ya, kan saya juga nggak bisa menikmati, nggak bisa melihat ya, mungkin dengan salah satu dengan live streaming ya mungkin bisa menghibur diri saya sendiri sih gitu. Udah bodo amat sih, ya udah apa aja yang pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya, mau dari penampil dari ujung rambut sampai kaki, mau saya ngomong nggak ngomong, senyapur tetap aja salah, ya biarin aja, terserah mereka, saya udah bodo amat sih. Ya bodo amat, saya juga nggak ngelihat juga, ngapain saya peduliin juga sih. Emang saya ngelihat, saya juga nggak ngelihat mau komenan mereka seperti apa juga, saya kan buta. Mereka aja yang komen-komen capek-capek, ngetik-ngetiknya buat apa, orang saya juga nggak ngelihat. Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Agus juga mengungkapkan pendapatnya terkait persidangan gugatan donatur yang sempat berlangsung panas. Bahkan, kuasa hukum donatur sempat memperlihatkan etika tidak baik saat menjalani sidang. Ya, diketahui kemarin Agus hadir dalam sidang gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak donatur di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan saat menyaksikan jalannya sidang yang panas itu, Agus pun merasa dizalimi dan ia pun sangat kecewa. Agus pun kecewa dan menyayangkan apa yang dilakukan oleh kuasa hukum donatur yang dianggapnya tidak pantas. Saya sih sangat tidak beretika ya, apalagi itu tadi dari pengacara donaturnya sampai mukul-mukul meja gitu, seakan-akan itu membuat suasana jadi berantakan gitu, tidak menghormati hakimnya juga gitu. Tadi saya berharapnya itu tidak seperti itu gitu, malah seperti itu jadinya gitu, malah jadi ricuh gitu, kaget banget gitu, kaget. Sedih juga sih lihatnya kok seperti itu banget gitu. Jauh-jauh datang dari sana ya kecewa banget ya dengan adanya seperti itu gitu, dengan etika-etika yang tidak pantas, maksudnya di depan majelis hakim itu sangat tidak pantas sekali sih menurut saya sih begitu sih, kecewa banget sangat kecewa gitu. Saya aja belum sembuh tapi harusnya manfaatnya buat saya tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Di tengah suasana panas persidangan gugatan donasi, pihak kuasa hukum donatur memberikan alasan mengapa gugatannya terhadap Agus, Denny Sumargo, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Kementerian Sosial. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Geger, pihak Agus sudah membuat laporan polisi di Polres Tangerang Kota atas pengacara donatur dengan pasal pemalsuan dan juga penganiayaan. Maka, hal ini pun juga mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum para donatur. Dijelaskannya, apa alasan mencabut gugatannya terhadap Agus, Denny Sumargo, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan Kementerian Sosial. Menurut Dodi, karena sudah dilakukan pengalian donasi, hingga pihak donatur pun tidak lagi relevan jika terus melanjutkan gugatan kepada Agus Salim. Selain itu, Dodi pun juga menjawab terkait tudingan surat kuasa yang terbukti di sidang kemarin hanya mewakili 2 donatur. Menurut Dodi, pihaknya memang memiliki surat kuasa dari 577 orang donatur. Namun, dalam sidang kemarin, ia pun hanya membawa 2 surat kuasa saja. Ia pun menegaskan bahwa surat kuasa komplit sebanyak 577 dan itu pun sudah dibawa ketika saat mengajukan gugatan. Dan jika pihak Agus ingin melihat secara detail, Dodi pun mengajak untuk bertemu di luar persidangan. Jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan, di mana kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu tak baik, gitu loh. Nah yang kedua adalah godaan itu udah gak ada, mau ngapain lagi saya harus bersidang, itu siapa yang mau
apa yang mau dicari lagi gitu loh. Nah kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan. Padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 itu semua sama, pelajarannya sama, buku kuhab ya kan, gearnya itu sama, buku acaranya juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan? Bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai satu kali. Jadi kalau memang mau lihat ya, ayo kita janjian aja di luar, ya kan? Nah ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur itu, gitu loh. Nah urusan ini udah selesai, kasus ini ditutup, ya kan? Ngapain lagi? Sudah dicabut ya Bang ya itu? Sudah kita cabut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.